Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Pangestu Transport. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 MD atau medium bus milik Big Bird. Luar biasa ya, hadir lagi. Udah nggak terhitung nih armada keberapa sih milik PO Big Bird ini. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass dengan sasis Pino RM 280 Euro 4. Ini milik PO Sultan 29. Wah, kalau saya lihat ya dari kesan pertama, ini genre liverynya beda banget nih. Biasanya kan PO Sultan 29 itu yang simple-simple gitu ya teman-teman. Kali ini, wah, berbeda teman-teman. Insya Allah nanti akan kita review saat dirilis ya. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass lagi teman-teman. Ini milik PO Surya Putra 27 dengan menggunakan sasis Pino RM 280 Euro 4. Selanjutnya Jetbus 5 MD milik PO Big Bird lagi, teman-teman, luar biasa. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD double glass milik PO Bunga Apik. Wah, ini keren nih livery ya, teman-teman. Untuk sasisnya ini menggunakan Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass milik PO Melody Transport. Tampil ganteng sejak lahir ya teman-teman, dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian teman-teman, ini dia bis yang akan kita review di video kali ini. Wah, saya pertama kali ngelihat ya, langsung jatuh hati teman-teman, karena permainan warna eksteriornya cakep. Kemudian kalau kita lihat ke arah interiornya juga cakep. Teman-teman wajib banget ya tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Belum selesai sampai di sini teman-teman, masih ada 1, 2, 3 unit armada Jetbus 5 MHD single glass milik PO Wahyu Transwisata Nusantara. Nah teman-teman, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Pangestu Transport? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia. Sekarang saatnya kita review armada terbaru dari PO Pangestu Transport yang menggunakan bodi Jetbus 5 MHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Sudah ada teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menikmati armada terbarunya ini. Kalau kita lihat dari depan, ini tampilannya minimalis, manis ya, dan elegan banget teman-teman. Di bagian atas hanya ada stiker pariwisata dan stiker Mona Lisa. Kemudian di bagian bawah di sini hanya ada stiker kesayangan kita, yaitu Top Cotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua produk Karoseri Adi Putro. Benefitnya, kita jadi bisa menikmati produk Karoseri Adi Putro dengan lifetime yang lebih lama lagi ya teman-teman. Untuk bagian bawah,
Di sini simple, hanya ada warna hitam dengan warna coklat yang elegan, teman-teman ya. Dan juga di sini ada logo Mercedes-Benz. Jadi saran saya, kalau teman-teman memakai Armada ini, sebaiknya nggak usah lagi ya yang namanya cetak-cetak banner, terus teman-teman tempel di sini. Ini bisa menghalangi estetikanya. Saran saya, silakan teman-teman manfaatkan ruang yang ada di sini, ya, untuk nama rombongan teman-teman. Jadi kelihatan lebih rapi, lebih estetik gitu ya teman-teman. Lanjut kita lihat untuk pintu depannya. Ini menggunakan model sliding. Wah, untuk bis dengan panjang 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter seperti ini, pintu sliding ini kelihatan jadi gagah gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk interiornya sekilas kita lihat, yang dipilih di sini ABS-nya berwarna abu-abu. Jadi kesannya seperti ada di dalam mobil sport kekinian, teman-teman. Dan di sini juga sudah lengkap ya, ada dispenser. Dashboardnya di-upgrade, teman-teman. Ditambahkan lapisan kulit berwarna coklat yang senada dengan eksteriornya. Ada wood panel juga dengan finishing yang ngedoff, teman-teman. Kemudian ada tambahan pegangan tangan. Nah, ini harus dimasukkan di SPK, teman-teman ya, karena ini bukan standar dari Genbus 5 series. Kemudian di sini standarnya yaitu di dashboard. Sehingga kita kalau mau naik ataupun turun gitu ya, jadi lebih safety. Ya sebenarnya turun juga bisa sih pegangan tangan ke sini, teman-teman ya. Cuma saya yakin teman-teman yang sering banget naik Genbus 3 kadang-kadang kagok nih untuk naik Genbus 5 tanpa tambahan pegangan tangan di atas sini. Jadi saran saya untuk owner PO ditambahkan ya di SPK-nya. Kita tutup dulu pintunya seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada identitas, yaitu nomor lambung PT 5005, kemudian logo Mercedes-Benz, selendangnya diwarnain, teman-teman. Wih, jadi cakep banget. Ada stiker pariwisata dan ada akses menuju ke tangki bahan bakar. Kemudian untuk roda depan maupun roda belakang ini sudah menggunakan velg aluminium. Jadi nggak hanya untuk gaya-gayaan ya teman-teman, nggak hanya bisa menambah ketampanan bisnya, tapi juga memberikan manfaat untuk kita. Sebagai penumpang kita bisa menikmati performa pengereman bis ini dengan lebih baik. Karena velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya. Dan untuk perusahaan otobus, velg aluminium bisa memperpanjang umur ban, mengiritkan bahan bakar ya, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Jadi benefit banget. Di sini juga keren nih, ada logo Mercedes-Benz dan ada tulisan Mona Lisa. Wis, paket lengkap teman-teman. Untuk bagasi, di sini ada banyak ruang. Ini ruang bagasi yang pertama. Kemudian ini ruang bagasi yang kedua. Oke, jadi untuk barang ini dua bagasi di sini ya teman-teman. Saya suka untuk rangka tengahnya ini dicat sesuai dengan warna bodi. Kemudian ruang yang ketiga ini dijadikan tempat untuk istirahat driver ya. Sudah ada kasur. Kemudian di sini ada partisi. Wah, ini kalau ada partisi berarti di dalam bis ini ada dispenser. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di atas roda belakang di sini ada bagasi lagi, teman-teman. Ini standar ya dari Genbus 5 MHD. Kalau HDD nggak ada bagasi di atas roda belakang. Kita tutup saja karena memang biasanya ini untuk barang-barang kru, teman-teman ya. Kalau barang penumpang, ya wes ditaruh aja di bagasi yang luas tadi ya. Bagasi space frame alias tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kenapa? Karena sasis ini ya, Mercedes-Benz OH1626L ini awalnya sasisnya pendek, teman-teman. Kemudian ketika dipasangkan bodi, sasisnya itu akan dipotong. Nah, ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi. Makanya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Roda belakangnya ini pakai velg aluminium juga. Ada area buat selfie-selfie, teman-teman. Jadi cakep banget nih hasilnya. Kemudian di sini ada tangki AdBlue. Teman-teman pasti sudah hafal ya apa sih itu AdBlue. Karena memang AdBlue ini adalah kunci dari sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4
supaya bisa mencapai standar emisi Euro 4 teman-teman ya, berkat adanya AdBlue. Pasti sudah hafal ya cara kerjanya seperti apa ya, outputnya seperti apa. Kemudian untuk liverynya ini elegan banget nih, ada motif batik ya. Wow, cakep, cakep. Pintu belakangnya dia modelnya nggak full sampai ke kaca atau ke jendela teman-teman, tapi walaupun nggak full dan model swing seperti ini, tetap safety ya untuk kita naik seperti ini maupun turun, karena setiap anak tangga ini sudah dihitung ya supaya nggak bikin kejedot. Oke, kita tutup lagi seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Wah, ini bagian belakangnya mewah banget. Tulisan nama PO-nya terbaca dengan jelas ya, Pangestu Transport dari PT Pangestu Jasa Mulia Transindo. Nah, di sini ada mesin ya. Mesinnya itu adalah Mercedes-Benz OM906LA Euro 4. Dan standar dari JetBus 5 seri sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser, serta ada pelindung bumper. Dan kalau kita lihat di bagian atas ya, di kaca belakang nih teman-teman, bisa teman-teman lihat ada kontak yaitu 081 2277 99922. Wah, nomornya cantik ya. Silakan teman-teman hubungi nomor itu untuk penyewaan armada milik PO Pangestu Transport. Hati-hati jangan sampai terkena modus penipuan yang marak terjadi yang sering mengatasnamakan suatu PO. Kemudian ada sosial media, Instagram @pangestutrans. Silakan teman-teman follow ya supaya dapat informasi terbaru. Kemudian bagian kanannya seperti ini. Ini mewah juga loh. Asli. Perpaduan warnanya tuh harmonis banget dan kelihatan mewah. Selain itu juga di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Kemudian teman-teman, ini dia bagian samping kanannya. Cakep ya. Dilihat dari depan, kiri, belakang, kanan, tetap cakep teman-teman. Nah, ini pariwisata. Oke teman-teman, penasaran seperti apa interiornya? Sama, saya juga penasaran. Langsung aja yuk teman-teman kita review interiornya. Let's go. Nah teman-teman, sebelum kita review interiornya, seperti biasa kita akan ngobrol dulu nih bersama owner dari PO Pangestu Transport. Luar biasa, telah hadir bersama saya ada Bapak Charles. Selamat siang Pak Charles. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Atas kepercayaannya juga, ini luar biasa. Kita akan merilis satu unit JetBus 5 MHD single glass. Wah, ini kalau saya lihat dari luar nih langsung suka nih Pak. Warnanya unik. Ini memang warnanya PO Pangestu seperti ini atau spesial untuk JetBus 5 sih Pak? Untuk warnanya Pangestu itu memang coklat ini Pak. Coklat. Hanya karena ini terus terang JetBus 5 pertama kami, jadi ada sedikit penyesuaian. Dalam arti dari coklatnya kita pilih yang biar kesannya luxury, terus dari livery juga kita ada perubahan. Ya sebenarnya perubahan-perubahan minor. Ya, gitu. Ini kan tadi JetBus 5 pertama nih Pak. Betul. Saya jadi penasaran Pak. Untuk PO Pangestu Transport ini sudah didirikan dari tahun berapa Pak? Kalau dulunya ini namanya PO Pangestu Pak. PO Pangestu itu kebetulan ayah saya Pak Bambang Sujiharto itu memang dulu bergeraknya di bidang jual beli mobil truk, khususnya ini kita sedikit flashback nggak apa-apa ya Pak ya. Perkenalan singkat, jadi ayah itu dulu jual beli mobil niaga. Luar biasa. Kebetulan waktu itu dapatlah salah satu minibus Isuzu Elf lah. Nah itu diparkir di showroom, kok ada yang sewa gitu kan. Ada yang sewa dari 1, 2. Dari situ mulainya terus apa kita usaha bis ya waktu itu, terus akhirnya mulai di situ kita tambah armada Elf dulu, terus bis kecil non AC, jadi ya sampai sekarang. Kalau untuk berdirinya sendiri itu kurang lebih di tahun 2009 Pak kalau nggak salah. Iya. Cuman kita bergeraknya di bidang
khususnya di minibus. Minibus, oke. Terus kita mulai merambah ke bis besar ini kalau nggak salah itu di tahun 2017. Oh, oke. Sampai sekarang. Nah, berarti sebelum Armada Jet Bus 5 nih Pak, yang bis besar armadanya apa Pak? Kalau sebelum yang ini itu kebetulan kita kan ngambilnya second terus. Oh, oke. Second dari salah satu PO di kota Bandung lah ya. Oh, tapi Adi Putro kan Pak? Adi Putro. Wah, luar biasa teman-teman. Kita unit besar, unit besar pertama kali kita itu justru bekasnya Safari Dharma Raya dulu Pak. Oke. Safari Dharma Raya itu sudah dengan Mercy 1518 waktu itu. Itu bodinya Adi Putro tapi yang lampu depannya masih Mercy di bumper itu loh Pak. Namanya Mercy itu. Tiger Nah, itu Mercy Tiger itu. Kemudian terus 2017 kita ngambil Jet Bus 1 HD waktu itu 1526 air suspensi Adi Putro. Nah, dari situ kita menemukan nikmatnya nih, maksudnya enak ya bis besar, ternyata bis besar enak. Nah, terus kita merambah lagi ke Jet Bus 3. Jet Bus 3, terus yang JB1-nya itu saya rombak ke JB3 waktu itu. Nah, terus akhirnya sampai sekarang yang itu laku, terus sampai sekarang ini kita punya JB5. Wah, luar biasa. Perjalanannya bersama karoseri Adi Putro, teman-teman. Nah, ini bukti kalau teman-teman selalu setia bersama PO Pangestu Transport, akan ada nih armada-armada terbaru lagi yang insya Allah juga akan dirilis dari karoseri Adi Putro. Jadi teman-teman harus setia bersama PO Pangestu Transport, kemanapun tujuannya ya naiknya Pangestu. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk garasinya nih Pak, di daerah mana Pak? Kalau kita garasi pusat itu ada di Sukorjo. Sukorjo Kendal. Oh, Kendal. Jadi kita Weleri masih naik lagi sekitar mungkin 40 menit lah Pak ya sampai sana gitu. Kita memang base-nya di Kendal sih. Ini berarti nanti akan bergarasi di Kendal. Betul. Nanti akan pulang ke Kendal mobil ini. Kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung armadanya, bisa ke garasi. Boleh silakan, boleh. Nah, boleh ke garasi. Terbuka untuk siapapun. Wah, kalau kantornya juga di daerah sana, Pak? Kantor itu di daerah sana juga. Jadi satu sama garasi. Jadi satu, teman-teman. Jadi langsung aja cek unit. Kalau cocok, ya pasti cocok dong, karena udah semewah ini loh interiornya. Ini menarik nih Pak. Saya lihat interiornya, wah pemilihan warnanya nih yang elegan ya. Yang elegan, kemudian fasilitasnya lengkap. Ada dispenser, nih kursinya juga nyaman banget. Kalau untuk kursi nih Pak, kira-kira bisa nggak sih Pak di custom? Wah, saya mau pakai leg rest atau sandaran kaki gitu. Bisa. Ini karena kita kan kebetulan ini bikin kursi ini sudah ada fasilitas leg rest nih Pak. Oh iya benar, sudah ada. Jadi sewaktu-waktu misalkan dari peserta Pak kita mau 30 seat leg rest misalkan begitu, kita tinggal ngeset terus kita kasih ini leg restnya gitu. Tuh teman-teman bisa loh untuk pakai leg rest. Jadi mau 50 kursi seperti ini atau 30 kursi pakai leg rest supaya lebih longgar, lebih nyaman, ready teman-teman. Ready pokoknya, sesuai permintaan teman-teman. Betul. Kalau untuk sosial media nih Pak, ini kan kekinian banget nih. Sosial medianya ada di mana aja Pak? Kalau kita sosial medianya ada di Instagram, kemudian ada di TikTok. TikTok juga ada Pak? Ada. Wah ini, jadi sudah lengkap. Kalau teman-teman ingin dapat informasi terbaru atau mungkin pengen ngelihat konten-konten seru, silakan langsung aja di follow ya sosial media dari PO Pangestu Transport. Nah yang terakhir nih Pak, untuk harga sewa nih, kira-kira berapa nih? Karena udah wah mewah begini, takutnya teman-teman yang nonton nih khawatir harganya terlalu tinggi nih Pak. Pokoknya kalau harga sewa nanti kontak link di bio, nomor WA-nya. Nanti pokoknya untuk masalah harga nanti ada spesial. Siap. Pokoknya teman-teman dapetin harga terbaiknya lewat tim sales ya berarti Pak ya. Betul. Tim sales atau tim marketing dari PO Pangestu Transport. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sukses selalu. Amin. Jadi kita bisa ketemu lagi di rilisan-rilisan. Amin. Siap. Oke teman-teman, setelah ini kita akan review interiornya. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai ya. Mantap. Nah teman-teman, ini dia interiornya. Luar biasa ya teman-teman, semewah ini nuansa interiornya dan tentunya lega ya teman-teman. Ini penting nih
ke arah atas lega, ke samping juga lega. Dan tentunya fasilitasnya sudah lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada alat pemadam api ringan atau APAR yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget, mulai dari TV. Nah, ini TV-nya ada dua, teman-teman, totalnya. Yang pertama ada di belakang saya. Ini TV depan ya, teman-teman. Dan bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Wah, lebar banget ya. Ini ukurannya 43 inci dan sudah Smart TV. Jadi sudah terintegrasi dengan Android. Sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix ya, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Dan tentu saja kalau ada TV pasti ada audio system, speaker, subwoofer, sudah komplit semuanya dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa menikmati kualitas suara yang mantap. Kita tutup dulu TV-nya teman-teman, seperti ini. Nah, nih, wah, nutupnya harus rapet ya teman-teman, supaya nggak bikin berisik ya. Dan tentunya supaya nggak terbuka tiba-tiba. Kemudian kita lanjut lihat interiornya. Di sini ada overhead compartment atau bagasi kabin. Khusus yang baris kiri paling depan. Nah, ini di-upgrade teman-teman ya, menjadi cool box. Wah, kalau teman-teman berpergian ke daerah yang panas ya, contohnya ke Bali gitu ya, mengeksplor pantai-pantai di sana, silakan buka cool box-nya, kemudian masukkan minuman dalam kemasan ke sini, terus teman-teman tutup lagi. Tutupnya juga mudah, bisa pakai satu tangan seperti ini. Dan nanti minuman dingin akan siap untuk teman-teman nikmati. Di seberangnya, di sini, nah ini ada bagasi kabin. Nanti untuk mikrofonnya akan menyusul ya teman-teman di garasi. Kemudian kita lanjut jalan lagi teman-teman. Ini gangnya cukup luas ya. Kemudian ini di-upgrade loh. Karena standarnya dari karoseri Adiputro adalah tanpa penutup ya. Nah, kemudian PO Pangestu Transport mengupgrade, jadi ditambahkan penutup plus lapisan kulit hanya untuk teman-teman. Luar biasa. Kemudian ini dia TV yang kedua, posisinya ada di tengah teman-teman. Dan sama-sama bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Oke, dan ditutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Oke. Oh, gampang ya. Jadi wajib banget nih untuk ditutup sampai rapat supaya kalau kita keluar masuk tuh ya nggak kejedot teman-teman. Seperti ini bagian depan ke arah tengah. Seperti apa sih bagian belakangnya? Let's go, kita ke belakang teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita langsung disambut oleh jendela darurat yang ada di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Untuk overhead compartment atau bagasi kabin, ini sudah terletak sampai ke ujung belakang ya teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa naruh barang dengan sangat mudah seperti ini. Dan bisa ditutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Di bagian seberang juga sama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, teman-teman bisa lihat, ini lega banget ke arah atas ya, ke samping juga lega. Kemudian di sini ada louver AC. Jadi walaupun posisi duduk kita ada di atas mesin persis, tetap nyaman teman-teman ya, tetap adem. Kemudian di sini nggak terlalu berisik ya karena ada peredam suara, nggak panas juga karena ada peredam panas, dan sirkulasi dari ruang mesin langsung dibuang keluar teman-teman, jadi nggak panas. Kemudian di sini kaki kita tidak menggantung ya, jadi tetap nyaman. Seperti ini ya, karena ini 6 kursi teman-teman ya, jadi secara ukuran sedikit lebih kecil dibandingkan baris depannya. Tapi saya yakin teman-teman yang biasanya duduk di belakang
punya semangat yang lebih besar dibandingkan yang duduk di depan. Nah, kalau saya pribadi nih teman-teman ya, paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan teman-teman. Wah, ini sih mewah banget nih interiornya. Mantap. Nah, teman-teman, ini dia kursi di paling depan yang ada di baris kanan. Wah, kalau kita duduk di sini, ini benar-benar longgar ya, legroomnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan ini sangat benefit banget ya untuk yang mau ambil air panas ya. Jadi longgar teman-teman ya, bisa sangat leluasa. Kemudian cara pakai dispensernya, kita gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas. Kemudian yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang merah ini ya untuk ambil air panas. Nah, tombol powernya ada di sini. Saat nanti dispensernya ini menyala ya, kemudian masih ada lampu di sebelah sini yang masih menyala, itu tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan teman-teman. Nanti kalau dispensernya sudah nyala dan lampu warna merah di sini sudah mati, berarti air panasnya sudah ready teman-teman. Jangan lupa dimatikan lagi dispensernya supaya lebih hemat energi. Dan jangan lupa bilang dulu ke drivernya, permisi Pak, saya mau ambil air panas. Nanti drivernya bisa nyetir dengan lebih hati-hati teman-teman. Kemudian di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Z85 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya seperti ini, ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya, di sini ada lampu baca. Kalau teman-teman ingin membaca buku di malam hari, atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan saja lampu bacanya dan dimatikan lagi dengan sangat mudah seperti ini. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita loh, hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau teman-teman mungkin mau sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, itu juga bisa banget dan gampang banget. Silakan teman-teman putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini dan atur arah hembusan AC-nya seperti ini. Gampang ya teman-teman. Kemudian di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur dan kursi yang nyaman buatan Aldila. Wah, ini kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya. Apalagi di sini juga sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension supaya perjalanan kita lebih nyaman, teman-teman. Kursinya asli, nyaman banget. Di sini ada armrest yang bisa kita putar seperti ini. Kemudian ada seat belt yang bisa kita atur ya, mau dilebarkan maupun dikencangkan seperti ini sesuai dengan lebar badan kita. Kemudian kursinya ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya kalau teman-teman duduk di gang ya, silakan gunakan tombol warna merah yang ada di sini. Kemudian teman-teman tekan, terus dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Wah, enak banget ya. Naik bis ini dari Semarang ke Bali ya, atau mungkin ke Sumatera, ini enak banget. Dan kalau mau dikembalikan ke posisi semula, teman-teman tinggal tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu, kemudian tekan lagi tombol yang warna merah di sini. Nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview armada terbaru milik PO Pangestu Transport. Luar biasa, terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Dan untuk teman-teman yang belum pernah nyobain PO Pangestu Transport, silakan dicoba. Armada terbarunya ini luar biasa, persembahan terbaik untuk teman-teman. Dan nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri
Adi Putro ya, teman-teman. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too raw.